Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Intan Nurum. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku. Salam kenal. Share kegiatan hari ini lagi nih teman-teman. Jadi ini tuh kegiatan sambungan dari hari kemarin ya teman-teman, yang aku beres-beres. Malam harinya tuh aku langsung pasangin apa ini, ambalan bukan ambalan ya, rak buat di dapur gitu. Jadi kan itu aku udah buka paket di hari sebelumnya karena harus di bor dan harus bawa mesin bor di rumah ayah, di rumah bapak gitu ya, di ayah mertua. Jadi belum dipasangin. Nah, video sebelumnya tuh kan ada ya di tengah rumah si ambalannya. Dan baru sempet dipasang setelah beres-beres dan ambil dulu borannya, baru bisa dipasang. Di sini biasa ya, kalau misalnya emak bapaknya sibuk buat ngerjain sesuatu, Rafa tuh selalu ikutan sibuk buat ngangkut-ngangkutin barang ke tengah rumah. Kayak menyibukkan diri gitulah pokoknya. Segala diangkut dan akhirnya rumahnya ya berantakan lagi kayak gini. Ini sampai buku tabungannya, tempat pensilnya dari tas tuh dikeluar-keluarin. Jadi ikutan riweuh gitu ya teman-teman. Nah, ini buat pemasangannya cukup mudah nih teman-teman, tapi karena pengen kuat, sebenarnya bisa sih pakai baut, pakai obeng kayak gitu aja, tapi karena kata Pak suami biar lebih kenceng, biar lebih kuat harus pakai bor. Jadi akhirnya kita putusin buat bawa bor dulu dan baru dipasang. Lanjut nih teman-teman, aku ke dapur buat bongkar-bongkarin sudut dapur yang mau aku rapihin. Karena di sini tuh berantakan, pakai rak yang itu sama ini lemari dispensernya itu udah agak rubuh. Soalnya kan sering kena banjir. Sebelumnya tuh dapur aku tuh pernah sempet bocor parah sampai kayak hujan di dapur tuh. Karena ternyata di gorong-gorong atas buat pembuangan air hujannya itu ada tempat ale-ale bungkus ale-ale minuman gitu nyangkut di gorong-gorongnya, jadi airnya nggak ngalir nih teman-teman. Nggak tahu bekas siapa itu sampai ada di atas genteng bisa sampai ke situ dan masuk ke gorong-gorong hujan gitu sampai banjir ini dapur. Nah, ini Pak suami katanya biar awet dipernis aja dulu. Lanjut aku angkut lagi ke dapur dan aku mau beres-beresin barang-barangannya. Ini aku nyicil-nyicil aja ya, beresin perabotan dapurnya karena emang dapur aku tuh ini masih berantakan banget ya teman-teman, nggak ada estetiknya. Nyicil-nyicil aja lah pokoknya, diberesin sedikit-sedikit, yang penting nyaman aja buat dimasak, buat dipakai masaknya ya teman-teman. Ini aku pakai buat dispenser sama magicomnya, jadi lebih rapi. Asalnya kan di meja deket kompor gitu, namun sempit gitu ya kalau lagi masak, jadi aku siasati buat pindahin di rak ini. Dan alhamdulillahnya rak ini juga kuat buat nyimpenin dispenser sama galon yang cukup lumayan berat ya teman-teman. Mudah-mudahan awet terus ini galon, ini raknya kok galonnya. Nah, di sini juga aku masukin pakein storage gitu. Ini aku beli di Shopee, storage putihnya. Jadi aku barang-barang kayak gelas, kayak piring-piring plastik aku masukin storage aja di situ biar lebih rapi. Nah, ini aku geserin juga lemari yang tinggi ini buat nyimpen gas sama galon yang satu lagi gitu ya buat stokan. Aku simpen aja di pinggir sini. Ini aku kepentok sama panci aku, jadi pancinya itu aku mau gantungin nanti pakai Hultropnya IKEA, tapi belum aku pasang, nanti di video selanjutnya aku pasang ya. Dan ini hasil rapihin barang-barangannya, lumayan sedikit rapi ya teman-teman dibandingin sebelumnya karena bener-bener random banget nyimpennya di situ, tapi sekarang udah rapi dan enak banget buat ngambilin barang-barang. Jadi udah tertata gitu ya, tempat piring, tempat gelas, tempat wadah-wadah plastik.
Nah ini keesokan harinya aku pengen banget beli bubur ini di Mang Anang, langganan aku. Buburnya enak gitu, yang lewat-lewat rumah. Khas banget nih kalau bubur Cianjur tuh ada paisnya. Cobain deh yang belum pernah nyobain bubur Cianjur, ini tuh enak banget. Cuman ditambahin sama gorengan, kroket, udah enak banget pokoknya. Ini sarapan kita sama pas suami sama anak aku. Aku sih buburnya berduaan aja sama Rafa karena makan paginya Rafa tuh sedikit aja teman-teman. Ini lanjut Rafanya berangkat sekolah. Dianterin pas suami aja sebelum aku nanti kerja lagi. Kalau nanti udah kerja ya ngabring lagi aja gitu ya, naik motor buat berangkat ke sekolahnya. Kebetulan sebentar lagi tuh aku mau masuk kerja nih teman-teman. Gak kerasa 3 bulan di rumah. Tapi bener deh, jadi ibu rumah tangga 24 jam tuh nggak cukup teman-teman. Kerjaan tuh nggak habis-habis. Jadi kadang aku ngeluh emang bener capek gitu ya ngurus rumah dan ngurus anak. Tapi ya harus dijalanin aja lah pokoknya teman-teman. Kadang itu ngeluh sama Pak suami, gimana sih ini nggak beres-beres kerjaan rumah, nanti kerjaan kalau udah kerja gimana ini ngerjain kerjaan rumah. Ya dijalanin aja, semoga dilancarin. Intinya tuh sih sekarang anak kedua aku tuh lebih lebih harus ditemenin. Beda sama kakaknya waktu bayi, emang anteng gitu sendiri, ngoceh-ngoceh sendiri, guling-guling sendiri. Ini kalau Rabia mah astagfirullahaladzim, emang bener-bener harus ditemenin. Dan harus kalau tidur juga harus pegang itu si tangan atau kakinya tuh baru bisa tidur lama. Kalau nggak kayak gitu ya udah cuman tidur 5 menit 15 menit, paling lama tuh setengah jam udah nangis lagi nih teman-teman. Ya ampun, emang dicoba gitu ya sama anak perempuan, baru ngerasain punya bayi di rumah tuh semenjak punya Rabia. Dan itu ada suaranya Rabia lagi cranky, lagi pengen nggak tahu lah, pokoknya gitulah punya anak bayi ya teman-teman. Ini aku lagi cuci piring bekas tadi pagi masak sama cucian semalam gitu, cuman sedikit sih disatu-satuin gitu, dan akhirnya emang kelihatan banyak banget ya. Lanjut ini aku mau beresin kamar, karena beresin kamar itu kerjaan terakhir udah Rafa berangkat sekolah. Karena Rafa kan bangunnya emang sengaja diakhirin gitu. Sebelumnya aku udah sapu-sapu sama pel rumah. Soalnya kalau Rafa udah bangun suka ikut paciwah gitu ya teman-teman, buat beresin rumahnya malah bukan beres, malah lebih berantakan. Dan ini tuh rumah aku emang belum aku cat. Sebelumnya kan rumah aku tuh kena gempa ya teman-teman, jadi masih banyak renovasi gitu. Dan alhamdulillah ada rezekinya buat benerin rumah, karena aku nggak dapet bantuan nih teman-teman. Ya udah nggak apa-apa. Jadi atap sloopnya itu rubuhin teman-teman, jadi abis gitu. Maklum rumahnya rumah subsidi juga. Sekarang sih udah dibenerin, alhamdulillah kokoh. Kalau ada gempa susulan juga nggak begitu ngeguruh gitu ya, nggak ada suaranya sama sekali. Ya udah, video aku cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah mengklik video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ini ada Rabia ya, maaf suara Rabia ikutan riweuh.